買ってくるぞと勇ましく誓って国を出たからは手柄立てずにシナリオか。Halo sobat baku hantam yang kerja ngopi sakit ginjal. Sudahlah. Dilansir dari blog sejarahmiliter.com. Hari ini kita akan membahas salah satu Macan Malaya, seorang jenderal yang sangat laki, gentle dan bukan golongan insecure club. Dia adalah Tomoyuki Yamashita Ira yang merupakan komandan bala tentara Dai Nippon di Filipina. Tomoyuki Yamashita seorang jenderal yang belajar taktik tempur ala Eropa karena dia pernah dikirim ke Jerman bertemu Bapak Benito Mussolini dan Bapak Hitler. Tomoyuki mempelajari penyesuaian antara pasukan infanteri, tank, dan kekuatan udara, serta taktik blitzkrieg tentang peluru yang bisa menembus baja dan penggunaan pasukan terjun payung. Setelah melakukan pelatihan dan peninjauan di Eropa, Yamashita kembali ke Jepang dan mengutarakan bahwa penangguhan perang selama 2 tahun akan membuat angkatan bersenjata Jepang menjadi lebih modern. Yamashita pun kemudian ditunjuk sebagai Panglima Tentara ke-25 yang ditugaskan untuk menaklukkan wilayah Malaya. Yamashita yakin bahwa pasukan Jepang pasti memperoleh kemenangan yang gilang gemilang di selatan bila mereka menggunakan taktik kejutan dan serangan kilat. Benar saja, Yamashita diperintahkan menyerbu Malaya sekaligus menaklukkan Singapura yang dihantamnya bukanlah negara yang ece-ece bos, tapi tentara kerajaan mama kalian, Mama Elizabeth, yaitu negara Inggris. Dalam pertempuran di hutan-hutan dan lembah-lembah, sedikit demi sedikit daerah-daerah yang dikuasai pasukan Inggris, Australia, dan India jatuh ke tangan pasukan Jepang. Jalur yang dilalui prajurit Jepang melewati hutan-hutan yang bahkan di dalam peta-peta Inggris diberi tanda tidak mungkin ditembus maksudnya. Lapangan-lapangan terbang Inggris direbut dan pesawat-pesawat Jepang mulai beroperasi dari tempat itu. Dalam waktu singkat, pasukan Jepang bisa membuat pijakan yang sangat kuat di daratan Singapura dan mulai mendesak pasukan sekutu. Namun Jepang juga melakukan hal-hal yang kurang berakhlak seperti biasanya. Setidaknya sekitar 10.000 hingga 25.000 pria keturunan China dibantai oleh tentara Jepang. Namun Jepang sukses besar. Sementara itu, berita tentang kehebatan melindas semenanjung Malaya dengan hanya 3 divisi pasukan atau sekitar 30.000 prajurit melawan sekitar 80.000 prajurit sekutu dan kemenangannya yang sangat hebat atas Singapura tersebar ke seluruh dunia. Yamashita mulai mendapat predikat sebagai Macan Malaya. Namun si botak Tojo ini mulai kejang-kejang. Tojo sangat khawatir kesuksesan Yamashita ini bisa membahayakan posisinya. Tojo pun menempatkannya di Manchuria dengan dalih untuk membendung Soviet. Tidak ada yang tahu secara pasti kenapa Yamashita ini dibuang. Mungkin kalian bisa bertanya pada Kaisar Hirohito. Mana Hirohito nih? Pada bulan Februari 1943, Yamashita dipromosikan sebagai jenderal penuh. Banyak spekulasi yang menyatakan bahwa ini adalah persiapan untuk menyerbu Soviet sewaktu-waktu bila Stalingrad jatuh. Namun itu tak kunjung dilakukan oleh sang kumis caplang Bapak Adolf kalian. Ketika rezim Tozo jatuh, Macan Tua pun dikirim kembali ke front tempur Filipina. Mengingat Pulau Luzon adalah pulau terbesar di Filipina, Yamashita berencana untuk memusatkan pasukannya yang berjumlah sekitar 262.000 prajurit dan memimpin perlawanan di sana. Walaupun dalam hati ia tak menyetujui kebijakan dari Tokyo ini, namun Yamashita tetap mematuhi perintah dengan menerjunkan pasukannya di Pulau Leyte yang akan becek oleh darah serdadunya. Pertempuran Leyte ini udah kita bahas ya bos. Jepang yang telah kehilangan supremasi di udara dan di laut akibatnya di Leyte, mereka kehilangan 49.000 prajurit dibandingkan hanya 3.500 pihak Amerika yang gugur. Kebanyakan di pihak Jepang meninggal
karena penyakit dan kelaparan. Dan pastinya sempak-sempak mereka habis semua kena malaria, ya kan. Sementara itu di hutan-hutan dan pegunungan Luzon, walaupun persediaan makanan dan amunisi minim untuk menghadapi Amerika yang mengejar mereka, Yamashita tetap bertahan dengan gigih. Selama lebih dari 6 bulan sampai 2 September 1945, Yamashita tetap bertahan di pegunungan-pegunungan Luzon beberapa minggu setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Tahu bahwa Jepang sudah menyerah beberapa mil di bawah pegunungan Luzon Tengah, Yamashita berjalan kaki memasuki Kiangan dan menyerahkan diri kepada Divisi Infanteri Amerika ke-32. Pada 29 Oktober 1945, Yamashita diadili sebagai seorang penjahat perang dengan melakukan 123 kejahatan perang secara terpisah, termasuk Sok Ching Massacre dan Manila Massacre. Pada 7 Desember 1945, pengadilan militer menyatakan Yamashita terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan dan dijatuhi dengan hukuman mati. Maka tamatlah riwayat sang Macan Malaya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Macan Malaya ini? Menarik ya, menarik. Silakan mau subscribe, boleh kagak juga kagak apa-apa. Yang penting pastikan baku hantam kalian. Di samping barbershopnya Tojo di Tokyo.